rekan-rekan sekalian yang saya hormati dan saya banggakan, ya, bakti membawa bukti. Jadi keyakinan yang membentuk eh, pada sebuah tindakan. Jadi perlu dipahami rekan-rekan sekalian bahwa kalau misalkan di dalam kehidupan ini sangat perlu ya keyakinan tersebut, sangat-sangat perlu keyakinan tersebut. Tadi bahwa ada tiga proses itu, keyakinan itu satu harus dibentuk. Tanpa kita yang membentuknya tidak akan pernah ada orang lain yang bisa membentuk keyakinan tersebut. Karena perlu dipahami rekan-rekan sekalian, keyakinan itu akan tumbuh ketika kita mau meyakini hal yang demikian. Setelahnya kita membentuk keyakinan tersebut, rekan-rekan sekalian, maka yang harus kita lakukan adalah harus mengasah dari keyakinan itu. Apakah kita dalam kondisi baik-baik saja itu biasa. Orang yang baik-baik saja mempunyai keyakinan itu biasa. Tapi kebayang rekan-rekan sekalian, orang yang kurang baik-baik saja, orang tersebut bisa menjaga keyakinannya. Itulah orang yang istimewa kan itu. Dan selain daripada diasah rekan-rekan sekalian, bahwa keyakinan itu harus dibiasakan. Karena tidak semua orang ya, tidak semua orang membiasakan diri dengan keyakinan. Bahkan ketika orang tersebut tidak mempunyai pembuktian, keyakinannya itu pudar, bahkan hilang dalam dirinya. Dan perlu dipahami rekan-rekan sekalian, keyakinan yang disebut keyakinan itu adalah akdun bil kolbi, ikrarun bil lisani, wa amalun bil arka. Keyakinan itu adalah tambatan hati yang berdasarkan ilmu yang benar, yang menggema ke dalam ucapan dan menjelma ke dalam seluruh laku perbuatan. Sehingga dari sebuah keyakinan tersebut itulah orang akan mempunyai ilmu katunggalan. Oke, ilmu yang berporos kepada Sang Maha Pencipta sehingga yang Sang Maha Pencipta tersebut itu dengan mudah memberikan dimensi ilmunya kepada kita. Makanya raksa jasad ini perlu keyakinan. Karena keyakinan itulah kita akan disampaikan pada ilmu katunggalan. Ilmu yang banyak mengandung karomah, keajaiban kan gitu ya. Mauna berarti duplikat yang positif, kemudian ijabah, pengkabulan atas keinginan kita, dan berkah cepat menjadi sebuah kebaikan gitu. Jadi ya keyakinan ini adalah ya ilmu katunggalan. Perlu dipahami, keyakinan yang dibentuk, yang diasah, dan yang dibiasakan. Yang kedua, rekan-rekan sekalian, dengan keyakinan seseorang itu bisa menata dirinya dan otomatis orang tersebut akan bisa menata negaranya. Kebayang rekan-rekan sekalian, ketika banyak individu-individu yang mempunyai keyakinan atas ilmu, maka orang tersebut akan gampang ditata dengan ilmu. Ketika seseorang sudah ditata dengan ilmu, pasti orang tersebut itu menjadi bagian dari sebuah penataan negara. Makanya keyakinan itu adalah nata diri, nata negara. Yang ketiga, rekan-rekan sekalian, keyakinan itu tadi aklun bil kolbi, ikrarun bil lisani, wa amalun bil arkan. Ketika seseorang itu sudah mempunyai keyakinan yang membentuk sebuah tindakan, maka orang tersebut itu akan mempunyai ilmu raksa jasad. Bagaimana dia bisa mengendalikan jasadnya, bagaimana orang bisa menjaga jasadnya, dan bagaimana orang tersebut bisa mempunyai kekuatan yang maksimal dengan jasadnya. So rekan-rekan sekalian, bahwa solusi dari semua ini adalah bagaimana kita membentuk keyakinan, bagaimana kita mengasah keyakinan, dan bagaimana keyakinan ini akan menjadi sebuah kenyataan walaupun di lapangan tidak semudah membalikkan telapak tangan. Perlu dipahami, ketika orang di lapangan itu akan sangat diuji dengan keyakinan tersebut. Tapi hanya orang-orang yang bajra, orang-orang yang memantaskan diri, orang-orang yang menuntaskan dalam kehidupannya, dia akan selalu memperoleh keyakinan dan kenyataan. Jadi bakti nomor bukti. Bakti itu adalah sebuah keyakinan yang membentuk tindakan. Karena yakin itu bukan hanya masalah hati, dan yakin itu bukan hanya masalah bertindak. Jadi keyakinan itu adalah masalah isi hati dengan sebuah kepercayaan dan sebuah gerakan atas sebuah apa yang kita percayai. Sehingga rekan-rekan sekalian,
Yakin itu adalah gelora hati yang membentuk ucapan dan menjelma ke dalam seluruh laku perbuatan. Setiap orang yang mempunyai keyakinan, pasti orang tersebut mempunyai bukti atau kenyataan. Jadi bakti yang membawa bukti adalah bagaimana kita itu belajar membentuk keyakinan, belajar mengasah keyakinan, dan bagaimana kita belajar membiasakan diri dengan sebuah keyakinan dalam situasi dan kondisi apapun. Maka disitulah rekan-rekan sekalian, orang yang mempunyai keyakinan adalah orang yang mempunyai percepatan dalam seluruh kenyataan. Mungkin itu Mas Roni yang bisa saya sajikan kepada rekan-rekan semuanya, kepada rekan-rekan di coaching ke-12 ini. Mudah-mudahan apa yang telah disajikan di coaching ketiga ini, rekan-rekan sekalian ya, akan membentuk satu kenyataan pada tiap pribadi masing-masing ya, bahwa rekan-rekan sekalian itu adalah pembukti dari ilmu yang hakiki. Rekan-rekan sekalian adalah bukan hanya ya. Ini kalau ada satu pernyataan seperti ini rekan-rekan sekalian ya, bahwa hidup ini harus berarti untuk banyak orang. Jika kita tidak mampu berarti untuk banyak orang, kita berartilah untuk beberapa orang. Jika kita tidak berarti untuk beberapa orang, maka berartilah untuk satu orang. Dan jika kita tidak mampu untuk menjadi pembukti bagi satu orang, atau memberikan berkah pada satu orang, atau memberikan kebaikan pada satu orang, cukup diri kita yang tidak merugikan orang, yang tidak mengecewakan orang, yang tidak membuat orang itu terganggu dengan adanya diri kita. Jadi intinya rekan-rekan sekalian, kenapa ilmu ini diturunkan? Supaya kita menjadi rahmatan lil alamin, menjadi berkah bagi banyak orang. Kalau tidak berarti banyak untuk banyak orang, maka untuk beberapa orang. Jika tidak mampu untuk beberapa orang, Anda menjadi berkah untuk satu orang. Jika tidak mampu untuk satu orang, cukup diri kita yang harus jadi berkah bagi diri kita sendiri dan bagi orang lain. Tidak merugikan orang lain, tidak membuat kecewa orang lain, dan memberikan orang lain itu menjadi lebih berarti di dalam hidupnya. Itulah GM Community, itulah Raksa Jasa, rekan-rekan sekalian. Terima kasih untuk seluruh perhatiannya. Semoga rekan-rekan sekalian selalu menjadi orang-orang yang istimewa ya, dimanapun, kapanpun, dan dengan siapapun. Saya doakan rekan-rekan sekalian selalu mendapatkan solusi dari apapun yang masalah yang sedang dihadapi, karena saya yakin setiap masalah itu pasti ada solusi. Tinggal kita asah kembali keyakinannya bahwa Allah akan selalu menyertai kita melalui ilmu ini dimanapun, kapanpun, dengan siapapun. Sekali lagi terima kasih. Billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan satu hal pesan dari saya rekan-rekan sekalian ya, saya sarankan kepada rekan-rekan sekalian semua yang hadir pada Jumat ini, tolong rekan-rekan sekalian buka di YouTube Nabawa Gusmus Nabawa Telak 01 mengenai Resi Nawastu. Karena itu sangat penting bagi rekan-rekan sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.